Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan dan indikator pembelajaran. Yang pertama ada pengertian perencanaan pembelajaran. Jadi, apa sih perencanaan pembelajaran itu? Nah, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang merancang kegiatan pembelajaran secara terstruktur, terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu supaya memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, memastikan tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu memastikan siswa memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Yang ketiga, ada memudahkan dalam mengelola dan mengevaluasi pembelajaran agar pembelajaran tersebut terstruktur, terarah, dan mudah dipantau. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh model pembelajaran. Salah satunya model Dick dan Carey, yaitu model desain instruksional yang digunakan untuk merencanakan pengembangan dan pelatihan. Di sini saya akan menjabarkan satu-satu ya. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Artinya tuh kita menentukan apa yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang selanjutnya melakukan analisis pembelajaran. Artinya kita menelaah proses belajar yang sudah terjadi. Kita lihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana cara meningkatkan efektivitas pembelajaran tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya menganalisis karakteristik peserta didik dalam konteks pembelajaran. Nah, setiap siswa kan berbeda karakternya, jadi kita harus menganalisis dari minatnya, gaya belajarnya, potensi yang mereka miliki, bakat atau bakat-bakatnya, seperti itu. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Artinya kita membuat target yang lebih spesifik, lebih mengerucut ya teman-teman, untuk mengukur untuk setiap sesi pembelajarannya, seperti itu. Selanjutnya, mengembangkan strategi pembelajaran. Artinya kita merancang langkah-langkah dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Artinya kita mencari dan menciptakan sumber belajar yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Artinya, kita membuat penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan mengidentifikasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang selanjutnya, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Artinya, kita mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran yang sudah ada berdasarkan hasil evaluasi dan masukan yang didapatkan. Selanjutnya, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Artinya kita membuat penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa terhadap pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi kita ukur apakah mereka sudah paham atau ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada analisis, yaitu kita menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik siswa, menganalisis materi pembelajaran, lalu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada perencanaan, yaitu merancang strategi pembelajaran, memilih metode dan media pembelajaran, lalu menentukan penilaian pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan, yaitu kita menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, dan menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat ada implementasi, yaitu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan rencana, lalu memantau dan memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, yang terakhir ada evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas pembelajaran, menilai pencapaian tujuan pembelajaran, lalu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya ada konsep indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan indikator ini pertama ada mengukur pencapaian pembelajaran, artinya sejauh mana sih siswa paham. Yang kedua menilai kemajuan siswa, artinya apakah siswa sudah paham. Nah, yang keempat memberikan umpan balik kepada siswa dan guru, yaitu sebagai tolak ukur untuk menilai
kemampuan siswa belajar, dan efektivitas pengajaran guru. Yang terakhir, membantu dalam merancang kegiatan pembelajaran sebagai panduan dalam menentukan aktivitas yang dilakukan selama proses belajar mengajar. Selanjutnya ada jenis-jenis indikator pembelajaran. Nah, jenis-jenisnya ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada indikator kognitif, yaitu mengukur kemampuan berpikir seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Contohnya siswa dapat membedakan antara tumbuhan dan hewan. Yang selanjutnya ada indikator afektif, yaitu mengukur sikap, nilai, dan emosi. Contohnya, siswa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir ada indikator psikomotorik, yaitu mengukur kemampuan motorik seperti keterampilan fisik, koordinasi, dan manipulasi. Contohnya, siswa dapat memainkan alat musik dengan benar. Nah, kesimpulannya, perencanaan pembelajaran yang efektif dan indikator pembelajaran yang tepat merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terukur. Baik, semoga penjelasan dari saya jelas dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.